Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Lanjutan kajian doa iftitah memasuki bagian salam salawat khusus. Teriring syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah hantarkan pada kita kemuliaan bulan suci Ramadan, kemuliaan hari-harinya, malam-malamnya, waktu sahur dan berbukanya. Dalam hantaran salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah ungkap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puja-puji sepenuh pengakuan seorang hamba dalam doa iftitah akan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ubudiyah ke rububiyah, lalu menyampaikan salam salawat pada para wali nikmat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha, a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, sampailah pada maksud tertentu, tujuan khusus dari doa iftitah, yaitu doa berharap Allah Ta'ala segerakan kehadiran sahibil asri wa zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, arwahuna warwahul alamin liturabi maqdamihil fida. Kita bacakan kalimatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Allahumma wa salli ala waliyyi amrika al-qa'imil mu'ammal wal adlil muntazar wa huffahu bimalaikatikal muqarrabin wa ayyidhu biruhil qudus ya rabbal alamin. Setelah salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Imam Ali, pada Sayyidah Fatimah, pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, maksud tujuan doa iftitah disampaikan, dan ya Allah sampaikan salam salawat kepada wali amr. Penggunaan kata wali amr ini merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 55, merujuk kepada ayat sedekah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Adapun kata wali amr merujuk kepada kepatuhan mutlak, kepatuhan tanpa syarat kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang yang memegang urusan kalian.
Itu ada pada surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul dan ulil amri minkum, yang memegang urusan di antara kalian. Kalau satu kita sebut wali amr. Dalam terjemahan bahasa Indonesia secara khusus tidak diterjemahkan menjadi kata, tetapi menjadi ulil amri. Dalam sejarah Islam, kata ulil amri juga pernah dikhususkan untuk para penguasa politik, penguasa kerajaan. Dan mereka menggunakan ayat surah An-Nisa ayat 59 ini sebagai dalil. Siapapun pemegang urusan kita, siapapun raja, siapapun khalifah, hatta kalau ia zalim sekalipun, umat itu wajib taat sesuai dengan ayat An-Nisa 59 ini. Jadi banyak digunakan ulil amri, wali amr dalam sejarah kaum muslimin, secara khusus dalam periode kekuasaan para raja. Karena kepatuhan yang mutlak, kepatuhan yang tanpa syarat, disandingkan dengan perintah ketaatan kepada Ar-Rasul. Yang perintah taat pada Ar-Rasul ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa, seingat saya Dr. Ali Syariati ketika menceritakan tentang penolakan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dr. Ali Syariati mengatakan mungkin mudah bagi orang-orang Quraisy waktu itu untuk beriman kepada Tuhan yang dalam tanda petik abstrak, Tuhan yang tak terlihat, menyatakan keimanan kepada surga dan neraka yang juga tidak terlihat. Tetapi yang berat bagi mereka adalah untuk patuh dan taat kepada sesama mereka, kepada anak paman mereka, kepada seorang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa taat kepada Allah Ta'ala itu ditunjukkan dengan taat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketaatan pada baginda Nabi ini dilanjutkan oleh ketaatan kepada wali amr. Kalau kita melihat ayat Al-Quran surah 4 ayat 59 ini, kata taat diulang 2 kali, atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul. Tetapi ketaatan kepada ulil amri dinisbatkan kepada ketaatan kepada Ar-Rasul. Wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Sehingga ketaatan kepada wali amr ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari ketaatan kepada Ar-Rasul. Ia merupakan maf'ul bih, merupakan objek dari atiu yang sama dengan atiunya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan lanjutan ayat itu mengisahkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan kalau kalian bertengkar, berbeda pendapat, bersengketa dalam urusan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sekiranya lalu ada perbedaan, ada pertentangan, ada tanazu' di antara kaum mukminin, kembalikanlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Yang demikian itu lebih baik kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik takwilnya, lebih baik kesudahannya. Di situ kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tetapi dalam ketaatan kalimat sebelumnya, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr. Ketika perintah untuk
Kalau ada sengketa, kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata wali amarnya tidak disebut kembali. Secara penafsiran untuk menunjukkan bahwa kembali kepada Allah dan Rasulnya itu melalui ulil amr, melalui wali amr. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam pada malam-malam Qadar, para malaikat juga turun dan ar-ruh itu sebagaimana nanti kita akan baca pada lanjutan kalimat di doa iftitah ini, para malaikat dan ar-ruh turun membawa amr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Membawa amr itu kepada siapa? Kepada wali amr ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang pertama yang disebut sebagai sifat dari gelaran kehormatan bagi penghormatan, pemuliaan bagi imam zaman najallahu ta'ala syarif adalah wali amr. Dengan tegas merujuk pada posisi kepatuhan tanpa syarat, taat yang mutlak, dan bahwa imam zaman najallahu ta'ala syarif itu menjadi wasilah setiap perkara kita, setiap urusan kita, menjadi wali amr kita. Jadi untuk segala sesuatu dalam hidup kita, pererat tautan hubungan ruhaniyah dengan imam zaman najallahu ta'ala syarif, karena beliaulah wali amr kita. Sifat berikutnya adalah jadi wali amr berhubungan dengan wilayah, berhubungan dengan imarah. Sifat berikutnya bagi imam zaman dalam doa iftitah ini ajrallahu ta'ala syarif adalah al-qa'imil mu'ammal. Mu'ammal artinya yang diharapkan. Al-qa'im yang menegakkan. Al-qa'im artinya yang berdiri. Gelaran kedua setelah wali amr adalah al-qa'im. Dan al-qa'im ini secara khusus memang sering digunakan sebagai satu kata yang menyimpulkan gelaran-gelaran lain imam zaman najallahu ta'ala syarif. Qa'im artinya yang menegakkan, yang berdiri, juga yang bangkit. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, misalnya dalam doa tawasul yang kita baca pada bagian bertawasul pada imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif, kita akan berdiri. Pada setiap kali nama imam zaman disebut kita akan berdiri. Dan riwayatnya dapat ditelusuri diantaranya pada Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, yang dalam kalau imam zaman adalah imam ke-12 dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam adalah imam ke-8, maka kakek buyut dari imam zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Dan ketika seorang sahabat bertanya kepada Imam Ridha alaihi salatu wasallam tentang imam zaman yang akan hadir pada akhir zaman, Imam Ridha alaihi salam akan berdiri dan menyampaikan salam kepada keturunan beliau ini yang secara lahiriah belum dihadirkan, belum dilahirkan, tapi Imam Ridha akan berdiri. Itu juga makna al-qa'im, yang berdiri. Al-qa'imil mu'ammal, sang penegak yang diharapkan, yang dinantikan, yang kebangkitannya dinantikan, merujuk kepada kebangkitan, merujuk kepada sebuah perubahan revolusioner. Dalam bahasa Allamah Sayyid Muhammad Husain Fadullah, itulah fajar yang diharapkan, fajar yang dinantikan pada penghujung malam Qadar itu, setelah kegelapan menyelimuti. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wali amr ini menebarkan salam. Wali amr ini menghadirkan kesejahteraan hingga terbit fajar. Fajar yang dimaksud seperti kegelapan, lalu ia disibakkan oleh cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang itulah zuhur, kehadiran
imam zaman najallahu ta'ala fadhil syarif, memberikan terang bagi setiap kegelapan, memberikan kehangatan bagi segala yang kedinginan. Itu Qiyam, aksi revolusioner, dalam artian bukan revolusioner merusak tatanan yang sering disalahpahami. Misalnya ada yang dinisbatkan dengan keliru pada imam zaman najallahu ta'ala fadhil syarif, kalau imam zaman akan menghancurkan masjid. Yang benar adalah imam zaman akan mengembalikan siapapun apapun pada yang berhaknya. Jadi kalau masjid dibangun di atas tanah rampasan, maka tanah rampasan itu akan dikembalikan kepada yang haknya. Nah, revolusi yang dimaksud bukan revolusi yang destruktif, melainkan perubahan yang sangat cepat. Al-Qaim, menegakkan keadilan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Qaimil Mu'ammal, sang qaim yang dinantikan, yang diharapkan. Wal adlil muntadhar, dan sang keadilan yang ditunggu, yang dinanti. Mu'ammal yang diharapkan, muntadhar yang dinantikan. Imam zaman ajallahu ta'ala fadhil syarif adalah perwujudan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya keadilan di muka bumi. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, akan datang di akhir zaman itu dari keturunanku yang akan menghadirkan di muka bumi ini keadilan setelah bumi dipenuhi oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ba'dama muliatil ardu zulman wa jawra. Jadi wal adlil muntadhar adalah keyakinan akan nubuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Mahdawiyah, hadis-hadis imam zaman, tentang imam zaman ajallahu ta'ala fadhil syarif yang diriwayatkan dalam dua mazhab besar Islam. Keduanya sepakat tentang kehadiran Imam Mahdi. Kedua mazhab ini sepakat bahwa Imam Mahdi akan menghadirkan keadilan, akan mendatangkan kedamaian pada bumi yang sudah diliputi oleh kesewenang-wenangan. Tetapi perbedaannya adalah pada siapa sosok Al-Mahdi yang dimaksud. Menurut mazhab Ahlussunnah, Al-Mahdinya belum dilahirkan dan baru nanti di akhir zaman akan datang. Menurut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Imam Mahdinya sudah dihadirkan, kemudian Allah Ta'ala gaibkan, Allah Ta'ala kelak akan hadirkan kembali di akhir zaman. Dan itulah inti dari doa iftitah, bagian dari amalan penantian kita, amalan keyakinan akan kehadiran imam zaman dan zuhurnya kembali. Allahumma wa salli ala wali amrika al-qaimil mu'ammal wal adlil muntadhar wa huffahu bimalaikatikal muqarrabin. Dan ya Allah, huffa itu secara harfiah bisa berarti dalam tanda petik penuhi. Jadi ya Allah, hadirkan atau dalam tanda petik ramaikan imam zaman ajallallahu ta'ala fadhil syarif itu dengan para malaikatmu yang al-muqarrabin, yang dekat denganmu. Pada saat yang sama, kata mu'ammal muntadhar menunjukkan keyakinan para pengikut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam akan kegaiban imam zaman ajallallahu ta'ala fadhil syarif. Kita insyaallah akan bahas secara khusus makna kegaiban ini. Dan karena imam tidak bersama para pengikutnya secara khusus, ada jarak, baik itu lahiriah maupun pemaknaan kegaiban yang lainnya, maka kita berdoa semoga para malaikat Allah Ta'ala senantiasa menyertai imam zaman ajallahu ta'ala fadhil syarif. Wa huffahu bimalaikatikal muqarrabin. Ramaikan majlis imam zaman dengan majlis para malaikat seakan-akan demikian. Kalau kami ya Allah belum beroleh kemuliaan, kehormatan untuk dapat hadir pada majlis penuh berkah imam zaman ajallahu ta'ala fadhil syarif,
Sekiranya majlis itu, sekiranya sekali lagi majlis itu adalah majlis yang tidak banyak yang hadir di dalamnya, maka ya Allah penuhilah majlis itu dengan para malaikatmu yang didekatkan, malaikatmu yang mulia. Muqarrabin juga menunjukkan derajat. Jadi pada tataran para malaikat itu ada pengelompokan juga, bukan dalam artian kemuliaan tetapi keistimewaan. Ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan dengan rezeki harian, dengan turunnya air hujan, dengan mencatat amal kita di kiri dan kanan. Ada malakal maut, ada musawwamin minal malaika, malaikat yang ada yang disebut namanya dalam Al-Quran. Lalu ada malaikat hamalatul aras, malaikat yang memikul aras, dan ada malaikat al-muqarrabin. Ini merujuk juga ketika iblis itu menolak, membangkang kepada Allah Ta'ala, menolak untuk sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, astakbarta am kunta minal alin. Ya. Apakah engkau itu takabur? Ini surat Shad, surat ke-38 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah Ta'ala kepada iblis, wahai iblis, apa yang menahanmu dari sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau takabur atau engkau minal alim? Terjemahan Indonesia saya bacakan. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Sekali lagi kita lihat konteks ayat ini. Kisah ini terjadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Adam adalah ayah kita semua sebagai umat manusia. Maka apakah sudah ada waktu itu yang hadir, yang Allah Ta'ala ciptakan dalam tanda petik baru Nabi Adam saja? Tapi Al-Quran mengisahkan bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan pada iblis, apakah engkau menyombongkan diri, astakbarta am kunta minal alin, atau engkau termasuk mereka yang berada pada derajat yang tinggi? Terjemahan Indonesia, orang-orang yang lebih tinggi. Bukankah belum ada orang-orang yang lebih tinggi itu secara lahiriah? Dalam tafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, al-alin adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mendahului segala penciptaan. Nur baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahlul baitnya, yang diketahui oleh para makhluk langit, diketahui oleh para malaikat. Nah, yang dekat dengan al-alin itu juga adalah malaikatikal muqarrabin. Lalu wa ayyidhu, dan perkuatlah ia ya Allah Imam Zaman, kita mohonkan agar Allah telah menopangnya, memperkuatnya biruhil kudus, dengan sang roh kudus. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Jadi kalimat salam pada Imam Zaman ajallahu ta'ala fawjah syarif ini menunjukkan imam akan hadir. Imam yang diharapkan adalah imam yang akan menegakkan kebenaran, al-qaim, yang akan menyeimbangkan segala sesuatunya, al-qaim, yang akan bangkit mengubah yang tidak baik menjadi yang semestinya, itu al-qaim, yang akan mengembalikan hak orang-orang yang haknya dirampas, al-qaim, dan akan menegakkan keadilan, wal adlil muntadhar. Pada saat yang sama kita meyakini bahwa perjuangan untuk menghadirkan Imam Zaman ajarallahu ta'ala fadhil syarif adalah perjuangan juga untuk menegakkan hak dan keadilan ini.
Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan, ibadah, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Tetapi pensifatan para pengikut imam zaman, para penanti, al-mu'ammilin wal muntazirin adalah qiyam wal adl, adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Berjuang bersama orang-orang yang haknya diambil, haknya dirampas, berdiri di barisan terdepan, melawan segala bentuk penjajahan dan kezaliman, menolong saudara kita yang teraniaya, yang terpinggirkan. Dan itu semua hanya akan hadir atas pemahaman yang baik terhadap syariat, terhadap sholat, puasa, zakat, dan umroh, haji, ibadah-ibadah kita semua. Kata Imam Khomeini rahimahullah, kurang lebih maknanya, tidak mungkin seseorang menempuh jalan ruhaniyah, jalan tarikat, tanpa menjaga syariatnya, tanpa menjaga amal-amal ibadahnya. Jadi memang sholat saja, ibadah, ritual saja tidak menjamin seseorang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran pasti syariatnya terpelihara dan terjaga dengan baik. Lalu keyakinan pada bahwa malaikat al-muqarrabin yang menemani, menyertai imam zaman najjarallahu ta'ala farajahu syarif, dan penguatan, topangan, dukungan dari Ruh Kudus. Dalam Al-Quran disebut kata ar-ruh beberapa kali, sebagaimana dalam surat Al-Qadar misalnya, yang dalam mazhab Ahlul Bait merujuk kepada ini beberapa ayat yang mengisahkan tentang Ruhul Kudus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu roh yang turun kepada Sayyidatina Maryam atau pada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dalam banyak ayat yang disebutkan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 87, wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah datangkan Alkitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami turunkan juga bagi Nabi Isa putra Sayyidatina Maryam salamullah al-bayyinat, wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Sebutkan juga dalam surah An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan, Roh Kudus itu menurunkannya dari Tuhanmu dengan hak, supaya orang-orang yang beriman tetap hatinya dalam keimanan, dan petunjuk serta kabar bahagia bagi orang-orang yang berserah diri. Roh Kudus yang memperkuat, menopang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, kita mohonkan juga untuk menopang imam zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ada dua Roh Kudus, dan sifat lainnya atau nama lainnya adalah Roh Amin, Ruhul Amin. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihir ruhul amin. Ya. Kedua-duanya menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat, menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan Roh Kudus, ada yang disebut dengan Roh Amin dalam Al-Quran. Dalam penggalan doa juga
ada dipisahkan keduanya. Jadi al-musawwamin minal malaika, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu al-musawwamin minal malaika. Kemudian ada Roh Kudus dan Roh Amin. Dalam bahasan Roh Kudus dan Roh Amin ini, Ruhul Kudus dan Ruhul Amin adalah ismun min asma'il idham, nama di antara nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat bertanya, "Jibril, apakah malaikat Jibril itu yang dimaksud dengan ar-ruh itu?" Imam Ja'far alaihissalam kama qala menjawab, "Jibril minal malaika." Malaikat Jibril itu termasuk para malaikat. Dia sudah masuk. Malaikat Jibril alaihissalam, salam khusus kita untuk malaikat Jibril, itu sudah masuk dalam barisan al-malaikah. Waruh syai'un a'zam, dan ar-ruh adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, kita sudah mohonkan agar Imam Zaman ajarallahu ta'ala fajr syarif itu ditemani oleh para malaikat Allah ta'ala al-muqarrabin wa ayyidhu biruhil qudus, dan agar Roh Kudus senantiasa menopang, memperkuat Imam Zaman ajarallahu ta'ala fajr syarif, ya Rabbal Alamin, ya wahai Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, apakah dalam tanda petik masih perlu didoakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan Imam Zaman pada kegaiban ajalullah ta'ala fajr syarif akan selalu melindungi, menjaga, mendukung, dan seterusnya? Apakah ada gangguan pada Imam Zaman ajalullah ta'ala fajr syarif sehingga kita mohonkan doa agar para malaikat dan Roh Kudus memperkuatnya, membantunya, menopangnya, menjaganya? Pertama, ikhtiar manusiawi itu tidak pernah terpisahkan dari upaya kenabian. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan kepada ibunda Nabi Musa untuk dialirkan ke sungai Nil dengan wahyu langsung kepada ibunda Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi perlindungan itu ada upaya lahiriah. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluarga kenabian ahlu baitin nubuwah, Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Abu Talib, Sayyidatina Aminah salamullah alaihim ajmain, itu betul-betul melindungi baginda Nabi dalam upaya lahiriah yang sangat sempurna dengan menjauhkannya dari berbagai mara bahaya, dari reka perdaya orang-orang Yahudi, dari kelompok-kelompok yang ingin untuk mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih kurang kuat juga, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar umat membangun parit pada peristiwa perang Khandak, sehingga musuh tidak leluasa untuk dapat menuju kota suci Madinah, dan parit yang digali lebar sehingga tidak dapat diloncati oleh kuda. Dalam, kalau dia hanya beberapa meter ke bawah, kuda mungkin orang pun bisa naik kembali dengan mudah. Dan panjang, membentang dari satu bagian bukit menuju bukit yang lain. Sayang, peninggalan bersejarah seperti parit perang Khandak itu sekarang tidak tersisa sama sekali. Nah, itu ikhtiar manusiawi. Apakah ada kelompok-kelompok yang menyakiti, yang mengarahkan dalam doa Jausan As-Saghir, mengarahkan ujung anak panahnya, ujung tombaknya pada Imam Zaman ajallahu ta'ala fajr syarif? Ini pendapat saya pribadi. Saya yakin ada. Karena kehadiran, atau dengan kata lain, al-qaimil mu'ammal wal adil muntadhar ini, keyakinan akan datangnya juru selamat tidak hanya diyakini oleh para penantinya, tapi juga diketahui oleh mereka yang tidak ingin sang Ratu Adil itu hadir. Berdasarkan kajian pada kitab-kitab mereka juga, pada apa yang mereka alami juga, pada apa yang mereka rasakan juga,
berusaha untuk menjauhkan tanda-tanda kehadiran imam zaman, tanda-tanda penyampaian, misalnya apa yang akan terjadi di akhir zaman, itu berusaha untuk dijauhkan, berusaha untuk dikaburkan. Sebagaimana pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kehadiran beliau itu, kehadiran baginda Nabi dinantikan oleh umat pembawa Alkitab waktu itu, umat Yahudi misalnya. Pada saat yang sama ada upaya juga untuk menghambat, seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi gangguan yang datang pada imam zaman ajallahu ta'ala fawzah syarif adalah gangguan yang dalam tanda petik memperlambat kehadiran beliau, yang membuat tanda-tanda kehadiran beliau, kehadiran imam dikaburkan. Kata Allamah Bahjah, boleh jadi dalam hadis disebutkan beberapa tanda, dan tanda itu sudah pernah terjadi. Kita berharap tentu kehadiran yang sangat dekat, tapi pada saat yang sama untuk mengingatkan kita akan hadirnya imam zaman, atau upaya-upaya kedekatan kehadiran imam zaman itu setelah berbagai tanda dihadirkan dari pihak tertentu, kelompok tertentu, dikaburkan kembali. Masih kata Allamah Bahjah, sebetulnya penghambat terbesar kehadiran imam zaman adalah para atau mereka yang mengklaim adalah para penanti imam zaman dengan amalan-amalannya atau dengan dosa-dosanya. Jadi menurut Allamah Bahjah, sebab tertundanya kehadiran imam zaman ajallahu ta'ala fawzah syarif adalah dosa-dosa yang kita perbuat, tirai demi tirai yang kita hadirkan antara kita dan imam zaman ajallahu ta'ala fawzah syarif. Karena itulah kita doakan semoga tirai itu disingkapkan, dosa-dosa kita dihapuskan, kita menjadi para penegak kebenaran yang menjunjung tinggi keadilan, yang selalu berusaha untuk menyucikan dirinya dalam setiap keadaan. Lalu doa iftitahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, Allahumma ij'alhu, jadikan ia ad-da'iya ila kitabik, yang menyeru kepada kitabmu. Ad-da'i, kita sering sebut muballigh itu da'i. Da'i dari kata dakwah yang artinya seruan, ajakan. Ad-da'i orang yang menyerunya. Jadi ya Allah, yang nanti akan Allah Ta'ala hadirkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat itu adalah seorang juru selamat yang akan menyeru kepada kitabmu. Dalam tafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la rasulullah bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih, dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang benar, dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk menampakkannya, sebagian menerjemahkannya untuk mengungguli, saya memaknainya untuk menduhurkannya, untuk menampakkannya dari agama yang lainnya. Dan dalam artian juga ditopang oleh riwayat bahwa ketika imam zaman ajallallahu ta'ala fawzah syarif hadir, imam itu akan menyeru masing-masing umat, dan ini diantara pemaknaan, sangat mungkin ada perbedaan pendapat, untuk kembali kepada ajaran keyakinan masing-masing yang sejati, yang benar. Jadi agar umat Kristiani berkeyakinan sesuai dengan keyakinan Kristiani, keyakinan Nabi Isa yang sesungguhnya. Agar umat Yahudi beriman dengan keyakinan Nabi Musa yang sesungguhnya. Dan agar umat Islam beriman, berkeyakinan dengan keyakinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Itulah makna ad-da'i ila kitabik, yang menyeru kepada kitabmu. Dan umat itu akan membenarkan kejadian yang sama berulang, musaddiqun lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, di antara kedua tangannya, bahwa apa yang disampaikan imam zaman itu memang sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ad-da'iya ila kitabik wal qa'ima bidinik, yang menegakkan agamamu. Selain menyeru kepada Alkitab sesuai dengan kitab, tapi juga wal qa'ima bidinik, yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Bani Israel pernah dalam waktu yang singkat menyimpang dan menyeleweng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala 40 malam, Nabi Musa wasiatkan agar Nabi Harun alaihissalam menjadi wasi di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi kemudian seorang bernama Samiri memperdaya Bani Israel, ia membuat sesembahan berupa patung emas yang dapat berbicara. Dalam tafsir ada yang menerjemahkannya yang mengeluarkan bunyi. Tentu mengeluarkan bunyi dan berbicara berbeda, tapi ia mengecoh Bani Israel begitu rupa sehingga banyak yang tersesatkan. Dalam surat Toha, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam turun dari munajat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Nabi Musa menemukan umat sudah tersesat, mengambil sesembahan baru. Alih-alih ikut Nabi Harun yang dititipkan, umat malah ikut Samiri. Alih-alih patuh pada petuah Nabi Harun alaihissalam, umat malah mendewa-dewakan patung emas itu, dan itu berlangsung tidak kurang dari 40 hari ditinggalkan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dalam surat Toha, surat ke-20, mulai dari ayat 95, Nabi Musa bertanya kepada Samiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbuka ya Samiri. Nabi Musa bertanya, apa alasanmu wahai Samiri? Apa yang mendasarimu berbuat seperti ini? Samiri berkata, qala basurtu bima lam yabsuru bi. Aku punya basirah, aku tahu. Kata basar itu melihat secara lahiriah, basirah itu melihat secara batiniyah. Nah, Samiri ini ternyata ia punya ilmu basirah. Jadi orang yang punya basirah bisa juga bukan dari kelompok yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku tahu apa yang mereka tidak tahu. Maksudnya yang umat itu tidak tahu. Aku punya basirah terhadap apa yang umat tidak punya basirah mengenainya. Apa itu? Faqabadtu qabdatan min atharir rasul. Aku ambil segenggam dari keberkahan jejak ar-rasul. Jadi menurut terjemahan, saya bacakan dulu. Fanabaltuha, lalu dicampurkan itu segenggam itu kepada mungkin lempung, katakanlah lempung tanah untuk membuat patung itu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah hawa nafsu telah mengelabui aku. Hawa nafsu telah mendorong aku, membujuk aku. Jadi menurut Samiri, dia mengetahui ada jejak, ada bekas hampir dalam tafsiran umum. Yang dimaksud itu adalah keberkahan jejak kaki kuda malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Saudara tentu akan bertanya, apakah malaikat Jibril yang membawa baginda Nabi Mi'raj sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat yang punya sayap dzu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, pemilik sayap 2, 2, 3, 3 atau 4, 4, masih memerlukan kuda untuk terbang. Tetapi para mufasir berhadapan dengan kenyataan bagaimana menerjemahkan ar-rasul di sini. Karena ini cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bukankah Nabi Musa sang rasul itu pada masanya? Tapi Samiri punya pengetahuan, punya ilmu, punya basirah tentang jejak rasul.
Faqabadtu qabdatan min atharir rasul. Aku ambil segenggam, sebongkah dari tanah bekas injakan ar-rasul. Ini juga dalil tentang bahkan jejak, sekali lagi jejak tanah yang diinjak itu meninggalkan berkah. Dalil tabarruk, dalil keberkahan. Tanah bukan sembarang tanah yang diinjak ar-rasul bahkan dapat membuat patung bicara yang menyesatkan, yang menggoda keimanan Bani Israel. Mereka tersesatkan karena patung ini dapat bicara. Sekali lagi, sebagian terjemahan menyebutkannya dapat mengeluarkan suara. Tapi untuk sampai dapat membujuk umat sebegitu banyak yang dibebaskan, yang sudah mengalami penderitaan panjang dari masa perbudakan Fir'aun, lalu umat yang sudah menyaksikan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam hingga laut dibelah, lalu teralihkan oleh hanya sebuah bunyi. Nah, patung itu sesungguhnya bisa bicara. Dan patung yang bisa bicara ini karena qabdatan min atharir rasul, karena keberkahan dari jejak ar-rasul yang mulia, yang agung, yang sayangnya disalahgunakan oleh Samiri. Jadi keberkahan, Samiri punya basirah, bisa melihat yang tidak diketahui oleh manusia, bisa mengetahui jejak ar-rasul. Jadi ia iman pada ar-rasul itu dan percaya pada keberkahannya. Pada saat yang sama, keberkahan ar-rasul juga ternyata berdampak bagi yang dalam tanda petik bahkan digunakan untuk tujuan yang tidak benar. Nah, umat itu menyimpang dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa menegakkan agama yang umat baru tinggalkan 40 hari sekali lagi. Wal qa'ima bidinik. Bayangkan dengan umat yang ditinggalkan dalam kegaiban Imam Zaman najallahu ta'ala farajahu syarif, dalam rentang masa yang sangat panjang dengan wafat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 hari saja umat sudah menyimpang, umat Bani Israel. Maka bayangkan tentang waktu berabad-abad. Imam Zaman najallahu ta'ala farajahu syarif akan menegakkannya. Wal qa'ima bidinik. Kalimat berikutnya, istakhlifhu fil ardi kama istakhlaftal ladzina min qablih. Ya Allah, ini merujuk kembali kepada kisah manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabiullah Adam Allah Ta'ala angkat menjadi khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala sampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah. Nah, proses menjadikan khalifah itu istakhlif. Jadi ya Allah, jadikan Imam Zaman najallahu ta'ala farajahu syarif itu khalifahmu di muka bumi. Sekarang pun khalifah di muka bumi, tetapi umat tidak menyadarinya, umat tidak mengetahuinya. Istakhlifhu fil ardi. Ya Allah, khalifahkan kembali, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Atau yakinkan umat pada mengetahui khalifah yang sejatinya. Istakhlifhu fil ardi kama istakhlaftal ladzina min qabli, sebagaimana telah engkau jadikan khalifah di muka bumi mereka yang sebelumnya, orang-orang yang sebelumnya. Itu merujuk kepada para imam al-ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Makin lahu dinahu alladzi irtadaitah, dengannya ya Allah engkau jadikan kembali Imam Zaman najallahu ta'ala farajahu syarif sebagai khalifahmu di muka bumi, maka engkau tegakkan kembali agamamu. Makin lahu dinah. Makin itu sebetulnya bahasa Indonesia mapan begitu ya, establish. Jadi agamamu ya Allah akan kembali tegak di muka bumi. Makin lahu dinah lillahi tadaitahulah, yang engkau ridhoi.
Ini kembali kepada ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya, kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Lalu kemudian ada kalimat wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan. Menurut kalimat dalam doa iftitah ini, keridhaan Allah Ta'ala pada Islam sebagai agama, sebagai dinan, syaratnya dua, yaitu kamaluddin dan tamamun ni'mah, kesempurnaan agama dan ketercukupan nikmat. Karena itu dalam kalimat ini, makin lahu dinahul ladhir tadaitahulah, ya Allah, dengan kehadirannya maka agamamu akan tegak di muka bumi, dan inilah yang kau ridhoi, kehadiran agama dan kehadiran hujjah, sebagaimana dalam ayat kamaluddin dan tamamun nikmah. Makin lahu dinahul ladhir tadaitahulah, agamanya yang dengannya engkau karuniakan keridhaanmu untuknya. Abdilhu min ba'di khaufihi amnan, gantikan setelah kecemasannya dengan rasa aman. Orang kemudian bertanya, apa yang ditakuti Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadjasari? Sekali lagi kata Alama Bahja, perilaku kita semua, nasib kita semua, perlindungan bagi kita semua. Imam mengkhawatirkan itu semua untuk kita tanpa kita mengetahuinya. Ya'buduka la yusyriku bika syai'a, beribadah kepadamu tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hadis riwayat, diriwayatkan juga oleh kedua mazhab, tentang sayati 'alan nasi zamanun, atau yushaku ayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman bagi manusia ketika tidak tersisa dari Islam kecuali namanya, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali aksaranya. Akan kita bincangkan kemudian, karena abdilhu min ba'di khawfihi amnan ya'buduka la yusyriku bika syai'an, itu berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah umat dalam keadaan ketidakhadiran Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Misalnya dalam riwayat baginda Nabi itu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, tidak akan tersisa dari Islam kecuali namanya, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali aksaranya. La yabqa min isma ila ismuh wa min ila rasmuh, masajiduhum amirah walakin kharabum minal huda. Masjid-masjidnya makmur, masjidnya ramai, tapi kosong dari petunjuk. Nanti kita bacakan insyaallah lengkapnya pada waktu yang akan datang. Dan sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk tahta dhilalis sama, di bawah kolong langit, adalah para ulamanya. Minhum kharajatil fitnah wa ilaihim ta'ud, kepada mereka, dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Kalimat abdilhu min ba'di khaufihi amnan, lalu ya'buduka la yusyriku bika syai'an, berhubungan dengan keadaan umat dan umat manusia secara umum pada saat kegaiban Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita cukupkan kajian kita di sini. Kita antarkan doa untuk almarhumin kita semua, para guru, Allah yarham ya anda tercinta, ibunda, mari kita sertakan almarhumin kita dalam hati yang punya hak atas diri kita. Kita doakan di atas semuanya, para penanti, para perindu Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif, para pencari keadilan, para pengharap keadilan, dan juga bagi para malaikat yang berada di sekitar Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif, pada Sang Roh Kudus
untuk mengantarkan salam kita, salam kerinduan kita pada Imam Zaman ajallahu ta'ala fadil syarif. Ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi baiti thayyibin at-tahirin. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan penggalan doa iftitahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa shalli ala waliyyi amrik al-qa'imil mu'ammal wal 'adlil muntazar wa huffahu bi malaikatikal muqarrabin wa ayyidhu bi ruhil qudus ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu ad-da'iya ila kitabik wal qa'ima bidinik istakhlifhu fil ardi kama istakhlafta alladhina min qablih makin lahu dinahu alladhi irtadaitahu lah abdilhu min ba'di khawfihi amna ya'buduka la yusyrika bika syai'a birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian saudara sekalian. Semoga keberkahan doa-doa bulan suci Ramadan senantiasa menyertai saudara semua. Terima kasih pada all crew. Mohon maaf dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.